Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan cerita pendek dari kelompok kami, saya Aminah Sulistia NIM 1182776 akan memperkenalkan tim penyusun cerita. Yang pertama, ada Aminah Sulistia, Ariel Liptanur Aini, Fitri Diani, Muhammad Rafi Zakaria, Rivaldi Aditya, Sesploga Muhammad Imana, dan Weldan Sartika. Timeline yang kami buat adalah diskusi bersama, menentukan alur cerita, membuat judul dan konsep, membuat PPT dan video. Yang pertama, ada pendahuluan. Kedua, alur cerita. Ketiga, dampak dari kasus. Keempat, solusi dari kasus. Judul yang kami angkat adalah Unknown Killer, di mana kimia forensik atau juga disebut kimia kriminal adalah aplikasi ilmu kimia dari sub bidangnya. Toksiologi forensik dalam ranah hukum, seseorang kimiawan forensik dapat membantu identifikasi material yang tidak ditemukan di tempat kejadian perkara. Alur cerita: kakak laki-laki, adik perempuan. Latar cerita, pesta menginap di kamar VIP dan sedang ada pesta di ballroom hotel tersebut. Kakak laki-laki bernama Ato dan adiknya bernama Cungik. Cerita dimulai dari satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik perempuan. Sang kakak yang bernama Ato adalah anak laki-laki yang pemarah dan mudah tersinggung. Sedangkan adiknya Cungik dikenal sebagai sosok yang ceria, pintar, dan santun. Mereka diundang ke suatu family gathering di kota Bekasi. Keluarga ini menyewa 2 kamar hotel yang saling berhadapan. Ketika pesta akan dimulai, satu keluarga ini turun menuju ballroom hotel. Sesaat setelah sampai, Cungik menyadari bahwa ia lupa memakai perhiasan kesayangannya. Cungik pun kembali ke kamarnya untuk mengambil perhiasannya yang tertinggal. Setelah 15 menit acara akan dimulai, atau meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke kamarnya. Pertama kali masuk kamar hotel atau langsung menuju toilet. Setelah itu, ia bergegas ke kamar depan untuk melihat adiknya. Setelah 1 jam berlalu, kedua orang tua Cungik dan Ato kembali ke kamar hotel dari ballroom. Mereka terkejut menemukan kedua anak mereka dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saat itu juga, ibu langsung berteriak dan membuat Ato tersadar. Ketika tersadar, Ato mendapati dirinya sudah berlumuran darah dan memegang sebilah pisau di tangan kanannya. Setelah kejadian yang mengenaskan tersebut, pihak hotel langsung menghubungi pihak kepolisian untuk segera datang ke lokasi kejadian. Setelah polisi datang, tempat kejadian perkara langsung ditutup. Selang beberapa lama kemudian, detektif datang untuk menyelidiki tempat kejadian perkara. Di sana, detektif menemukan beberapa barang bukti dan juga beberapa sampel. Pertama, detektif mengumpulkan sampel darah yang ditemukan di beberapa tempat di sekitar lokasi kejadian. dan juga melacak sidik jari
dengan dua metode. Pada metode pertama, dilakukan power dusting atau serbuk berwarna putih titanium 4 oksida untuk menampilkan sidik jari pada kaca dan juga pisau. Sedangkan metode kedua digunakan metode ninhydrin yang berluminasi untuk melihat sidik jari pada meja kayu dan gagang pisau. Itu beberapa sampel sidik jari dan juga darah dibawa untuk diperiksa bersama dengan beberapa barang-barang yang ada di lokasi kejadian, yaitu berupa kaca dan juga pisau bekas kloroform yang digunakan oleh pelaku untuk membuat atau tidak sadarkan diri. Beberapa hasil ditemukan saat proses identifikasi sampel. Di antaranya, pada sidik jari, terdapat sidik jari dari atau dan juga ada sidik jari yang tidak dikenal terdapat pada pecahan kaca. Sidik jari tersebut telah rusak yang diduga adalah milik dari pelaku. Darah yang ditemukan yaitu darah korban dan juga ada satu darah yang tidak dapat teridentifikasi. Hasil ini membuat kepolisian agak kesulitan dalam menyimpulkan kasus ini. Dan juga Atok yang terus diperiksa berkata memang bahwa ada orang ketiga di kamar hotel tersebut. Dampak dari kasus yang di atas. Yang pertama yaitu saat ini Atok sedang diperiksa oleh polisi karena terdapat sidik jari pada pisau. Yang kedua, adanya orang ketiga yang belum bisa diidentifikasi. Yang ketiga, jejak sidik jari dan bercak berwarna merah yang diduga darah. Selanjutnya, yang keempat, terdapat beberapa sidik jari di pecahan kaca, pisau, dan meja kayu. Adapun solusi kasus di atas yaitu menegakkan keadilan antar manusia, yang kedua menghargai hak asasi manusia, yang ketiga menjunjung tinggi persamaan derajat manusia, yang keempat memberi hukuman untuk orang yang membunuh, yang kelima mengajak atau menyadarkan orang agar mau lebih dekat dengan Tuhan, yang keenam mengikuti kegiatan yang positif, yang ketujuh penegakan hukum yang berlaku harus bersifat adil. Sekian presentasi dari cerita yang kami buat. Saya perwakilan dari kelompok yang menampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.